Bagaimana caranya jika kita sedang mengalami futur iman? Bagi Bapak Ibu yang belum tahu futur itu masa turunnya keimanan. Jadi ada saatnya di mana iman kita naik. Makin kita jaga ketakwaan, makin naik terus ya. Terus kita komitmen, tadi saya kasih kuncinya itu, ya, paksakan di dalam ibadah ya. Itu nanti akan membawa kita kepada level iman tertinggi. Sampai pada tingkat betul-betul kita anggap dunia ini kecil, ajakan maksiat jadi tidak mungkin kita lakukan, ibadah tidak mungkin kita tinggalkan dan seterusnya. Gitu. Nah ada saatnya di mana itu turun, drop. Bagaimana dia bisa drop kalau kita membuka pintu dosa? Makanya kalau untuk selamat dari futur yang pertama, jangan buka pintu dosa. Karena kalau kita buka pintu dosa, dia bisa turun. Makin kita ulangi makin turun. Ada orang drop sama sekali. Ya. Sampai pada tingkat imannya tinggi, dia akhirnya jadi ahli maksiat, gitu kan. Maka itu bisa terjadi. Nah, cara supaya tidak futur, pertama tidak boleh membuka pintu maksiat. Sudah harus ditutup. Memang hijrah, dan hijrah jangan setengah-setengah. Saya sudah bilang tadi, harus tutup pintu itu. Semua bisikan syaitan ditepis, nggak ada negosiasi dengan dia. Itu poin pertama supaya tidak futur. Yang kedua, tadi yang saya sudah jelaskan sebelumnya, paksakan diri dalam ibadah. Mulai sekarang paksa, programkan, baca Quran, zikir pagi sore, buatin program. Yang ketiga, nggak boleh tinggalin majelis ilmu. Ini majelis ilmu begini ini harus, nggak bisa kita tinggalkan. Baik saya sebagai pemateri, sebagaimana teman-teman dai, ataupun jemaah yang datang mendengar. Ini memang kekuatan kita agama di sini. Makanya Nabi SAW tidak pernah berhenti dalam majelis ilmu beliau. Bahkan kalau ada sahabat yang datang mau belajar, Nabi mengatakan marhaban bitalabatil ilm. Selamat datang para penuntut ilmu. Bahkan Nabi SAW punya banyak hadis yang disebutkan kepada kita tentang keutamaan majelis ilmu. Ya, kata Nabi SAW, tidak ada kaum yang berkumpul untuk mempelajari agama Allah, kemudian mereka bubar kecuali dikatakan oleh para malaikat, berdirilah dalam keadaan dosa-dosa kalian dimaafkan. Jadi bisa membersihkan dosa majelis ilmu itu. Juga dihadiri oleh para malaikat yang membawa rahmat dari langit majelis ilmu. Dalam hadis dikatakan, kata Nabi SAW, tidak ada orang yang berkumpul mempelajari kitabullah kecuali akan turun malaikat yang membawa rahmat dari langit. Dalam riwayat lain dikatakan Allah mengutus malaikat yang menaungi para penuntut ilmu dengan sayapnya karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Riwayat lain juga dikatakan sampai yang datang dari majelis ilmu, kemudian dia ikhlas karena Allah, maka diberikan pahala haji yang lengkap. Dan seterusnya, banyak keutamaan. Jadi motivasi untuk majelis ilmu ada, itu poin ketiga. Selalu majelis ilmu, pengajian. Tidak ada pengajian jadwalnya lagi libur, lagi segala macam, dengarin. Sekarang di YouTube kan banyak, di medsos ada. Selalu dengar, di mobil dengar, ibu-ibu lagi masak dengar, lagi mencuci dengar, lagi duduk dengar. Ya. Hidupkan suasana ta'lim itu di rumah. Sama suami, sama istri, sama anak. Ya. Itu selalu kita ta'lim dan ta'lim. Ya, seperti itulah. Yang keempat, amalkan ilmu itu. Supaya tidak futur, diamalkan. Banyak orang dengar tentang salat malam, tentang baca Quran, tapi tidak diamalkan. Amalin, ya, praktekkan sekarang. Karena ilmu dipelajari untuk itu. Yang kelima, jaga pergaulan. Ya, supaya tidak futur. Gak boleh lagi kita berteman sama orang-orang yang salah ini ya. Harus kita jauh dari orang-orang ini.